Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi powerbank yang asik digunakan untuk mudik, mengingat sebentar lagi akan ada Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini ada berbagai macam rekomendasi powerbank, berbagai macam kebutuhan. Ada powerbank yang desainnya kecil, biar tidak memberatkan ketika mudik karena mungkin mudik naik motor, atau powerbank yang memiliki desain slim. Nah, ada juga, atau powerbank yang bisa digunakan untuk bermain game biar tidak jenuh ketika mudik, atau powerbank yang membutuhkan fast charging berkecepatan tinggi daya 150 watt, atau powerbank yang support Samsung Super Fast Charging 45 watt, atau powerbank yang dari brand Anker menggunakan sel lithium ion desain slim seperti ini, atau powerbank yang kapasitasnya tinggi. Ini ada hingga 40.000 mAh. Seperti apa informasi powerbank yang asik digunakan untuk mudik? Simak videonya. Baseus PicoGo PD 20 watt. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang cari powerbank ukuran agak kecil plus slim. Lihat di tangan saya. Nah, ini 10.000 mAh loh kapasitasnya, ukuran sekecil ini plus slim. Nah, sebagai pembanding, saya ada powerbank robot sama-sama di kapasitas 10.000 mAh. Lihat perbandingannya. Lebih kecil Baseus. Lihat seperti ini. Nah, sama. Lihat dari sisi tebalnya. Kurang lebih malah bahkan lebih tebal robot sedikit. Kemudian dari sisi port, dia terdapat satu port USB A, dual port USB C. Dari sisi digital display, dia seperti ini. Seperti tersembunyi, ketika saya nyalakan powernya di sini, dia akan nyala seperti ini. Nah, ya, harga lumayan murah, sekitar di 100 ribuan. Coba saya cek protokol istirahat cepat dari sisi USB A. Nah, lihat ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat auto detect. Nah, lihat. Nah, sambil ini jalan ya. Yang saya suka dari powerbank ini menggunakan desain dual system, yaitu sistem glossy yang ada di sini, tampilan mewah. Kemudian di sini dia tekstur kasar, sehingga ditaruh di lantai itu tidak mudah tergores. Lihat teksturnya kasar, di sini slim. Oke, sudah selesai protokol secepatnya. Kita lihat. Nah, lihat dia support Samsung 15 watt. Nah, kemudian Huawei juga support, bahkan Huawei Supercharger juga support. Quick Charging 2.0 dan 3.0 juga support, bahkan PUM Express dia juga support. Nah, coba ini selesai, saya teskan langsung ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, yang saya suka dari powerbank Baseus ini, dia support Samsung Super Fast Charging 25 watt, walaupun dayanya cuma 20 watt. Lihat ini ya, sebentar saya hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tes secara langsung ya, sambil bicara seperti ini gitu loh. Tidak main video lalu suara berbeda. Lihat ini. Pertama charging saja, ini masih loading. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, yang saya suka dari powerbank ini, digital display-nya bisa dirubah. Pertama kali, ini sambil menunggu loading super fast chargingnya. Pertama kali dicolokin, dia tampilan baterainya seperti ini, 60 ya. Kemudian ini ada sistem yang berbeda. Lihat ini saya tekan. Dia ada voltasenya. Nah, ini tampilannya beda gitu loh. Lalu ketika saya tekan lagi, dia akan berubah, ada ampernya. Nah, ini yang unik. Jadi dia menampilkan 3 sistem, yaitu sistem persentase baterai, kemudian tadi fast charging aktif sebentar ya. Kemudian dia akan menampilkan ini voltase dan menampilkan ampere. Nah, oke, fast chargingnya juga sudah aktif. Loadingnya lumayan agak lama ya, karena ponselnya sudah terisi sekitar 90%. Nah, sebentar kita cek di sini. Kita lihat di sini Super Fast Charging Connect. Padahal daya cuma 20 watt. Nah, ya, buat teman-teman yang berminat, link pembelian ada di deskripsi. Venson Powerbank FHK 22,5 watt, kapasitasnya 10.000 mAh. Nah, buat teman-teman yang cari powerbank harga murah, brand lumayan bagus, kualitasnya sudah saya uji, usia pakai sekitar 6 bulan lebih, masih awet dan normal. Lihat ini harganya sekitar 100 ribuan, bahkan bisa di bawahnya. Saya usia pakai bulan 7 2025 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, ini kapasitasnya sekali lagi 10.000 mAh, bisa dilihat di sini. Lalu dia sistem portnya ada 4, micro USB, USB-C, dan ada 2 USB-A. Digital displaynya dia seperti ini. Nah,
Nah ya, oke. Seolah-olah digital display-nya besar, tapi sekecil ini ketika dinyalakan. Oke, sekarang coba kita tes dahulu dari sisi protokol listrik cepat lewat jalur USB ya. Nah, yang saya suka dari power bank daya 22,5 watt itu kebanyakan sebagian besar dia itu support VOOC. Nah, saya tunjukkan gitu loh. Ini lihat tes fast charging. Kalau VOOC itu biasanya lebih besar kemungkinan lewat jalur USB-A. Nah, lihat PD tidak aktif wajar ya karena lewat jalur USB-A. Nah, ya Samsung fast charging aktif, Huawei supercharger protokol aktif, Huawei fast charging protokol aktif, QC 2.0, 3.0 aktif. Lihat, VOOC, dash, wrap aktif. Kemudian restart. Nah, memang sudah karakter dari power bank ini seperti itu ketika dites lewat protokol saya cepat USB-C, maksud saya USB Data Finishing. Langsung saja saya tes lewat jalur USB-A. Lihat nih ke ponsel Oppo Reno 3. Ini support VOOC 20 watt. Nah, ini ya. Nah, sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar. Maksud saya super fast charging aktif VOOC. VOOC itu dari sisi tulisan namanya super fast charging. Kenapa kok super fast charging? Karena dayanya di atas 18 watt. Kalau dayanya di atas 18 watt, super dianggap sebagai super. Kalau 18 watt ke bawah, fast. Nah, ya. Jadi dia support VOOC 20 watt. Nah, oke. Saya tunjukkan keunggulan power bank ini yang lainnya. Dia juga support Samsung super fast charging 25 watt. Walaupun power banknya 22,5 watt, tapi bisa mengaktifkan Samsung super fast charging 25 watt. Ini lihat saya hubungkan lewat jalur PD. Sebentar saya hubungkan dahulu ke Samsung Galaxy A05. Lihat ini saya hubungkan. Nah, super fast charging. Terlihat jelas? Dari sisi power bank ada indikator fast chargingnya. Jadi sangat recommended buat teman-teman yang ingin cari power bank harga murah tapi support VOOC ataupun super fast charging ataupun lainnya. Link pembelian ada di deskripsi. Power bank mini dari brand Momac ini support daya 22,5 watt, lalu sudah ada sertifikat triple C-nya. Nah, yang saya suka ini salah satu power bank dengan port paling lengkap dari power bank mini yang ada. Lihat ini, dia ada pull-in kabel seperti ini dan ada pull-in kabel yang diputar seperti ini. Lihat. Kemudian ada port USB-C-nya juga. Ada 3 macam port tapi USB-C semua. Ini paling lengkap dari power bank mini yang pernah ada. Oke, kalau pengen tahu dari sisi yang lain, digital display-nya lihat ini kecil tapi sangat detail. Nah ya, Momac. Oke, sekarang coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung super fast charging 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat super fast charging aktif. Kalau pengen tahu digital display-nya dia seperti ini. Ada logo petir hijaunya ketika super fast charging aktif. Kecil tapi support super fast charging. Nah, ini cocok buat teman-teman yang ingin mode atau memiliki power bank ukuran kecil, sehingga tidak memberatkan teman-teman ya ketika perjalanan jauh. Cuma seperti ini saja. Ini kapasitasnya 5000 mAh. Kalau digunakan untuk charging ke ponsel 5000 mAh, kurang lebih sekitar mampu mengisi 3500 sampai 4000 mAh, tergantung dari tingkat kesehatan baterai dari ponsel yang di chargingnya. Power bank Remake FCW13. Nah, ini power bank yang paling unik yang saya miliki. Dia bisa digunakan untuk fungsi power bank. Di sini dia fungsi power banknya terdapat satu port USB-C dan satu port USB Lightning atau buat iPhone ya Lightning. Lihat ini portnya ada 2 seperti ini. Dari sisi sini ada tombol powernya, kemudian dari sisi sini kosong. Nah, ini yang saya suka, dia itu ada navigasi untuk bermain game. Dia juga ada kabel bawaan power bank. Lihat ini kabelnya ini support untuk port USB-C to Lightning. Nah, lihat. Plus bisa dijadikan untuk gantungan. Jadi sangat lengkap fungsi dari power bank ini. Nah, bisa dijadikan sebuah rekomendasi ya buat teman-teman mungkin ada yang suka menggunakan dual fungsi sebuah power bank. Lihat ini fungsi gamingnya dia seperti ini. Nah, dia ini secara internal memori internalnya bisa menampung 100 game. Lihat ini. Nah, ya lihat ini, coba saya mainkan misalnya bermain game ini. Nah, lihat. Kemudian di dalam paket pembelian kita akan dapat yang namanya memory card seperti ini. Ini terdapat memory card 1000 game sudah terisi. Nah, coba ini lihat. Seperti ini gamenya. Nah, lihat. Nah,
ya. Sangat unik sekali, lihat ini. Nah, ini lumayan bisa dibuat untuk obat jenuh lah ya. Nah, lihat dual fungsi. Nah, coba saya kembalikan lagi ya fungsi dari power banknya. Kemudian kalau mau mematikannya tinggal ditekan ini sambil ditahan, dia akan mati dengan sendirinya. Oke, sekarang kita tes dari sisi fitur fungsi power bank. Coba saya hubungkan. Nah, lihat ini digital display-nya dia nyala seperti ini ketika bermain game atau untuk fungsi charging ke ponsel. Sekarang coba untuk charging ke ponsel Samsung super fast charging 25 watt. Nah, coba saya hubungkan ini dengan kabel Vivan. Nah, kita tunggu sebentar. Lihat, super fast charging aktif ya. Kalau pengen tahu digital display-nya, dia baterai hijaunya nyala. Nah ya, cukup recommended buat teman-teman yang ingin cari power bank dual fungsi, mungkin untuk kepentingan buat mudik biar tidak jenuh ataupun yang lainnya. Power bank robot 3 fungsi. Nah, ini salah satu power bank multifungsi yang unik. Sebenarnya fungsi utama dari device ini adalah kipas angin, turbo kipas. Nah, lihat ini ada untuk mengeluarkan anginnya, di sini untuk menghisap angin. Nah, ini seperti ini. Selain difungsikan sebagai kipas angin, dia juga berfungsi sebagai power bank plus center. Coba ya, mulai dari fungsi kipas dahulu. Lihat dia seperti ini. Nah, ini ada indikator speed 1. Ini ada sampai speed 7 atau tidak 8. Nah, seperti ini ada indikator kipasnya dia seperti ini. Nah, ini coba saya kasih misalnya kain seperti ini ya. Nah, coba misalnya ini digunakan pada kecepatan seperti ini. Lihat ini saya naikkan kecepatannya. Nah, ini kecepatan 2, kecepatan 3, kecepatan 4. Lihat dia anginnya. Nah, ini kecepatan anginnya. Nah, lihat ini sangat kencang, lihat ini. Nah, ini kecepatannya sampai 6, 7, 8. Lihat. Nah, ini kecepatan anginnya sangat kencang sekali. Nah, selain difungsikan sebagai kipas ya, power bank ini juga bisa difungsikan sebagai senter. Lihat ini ada senternya. Nah, seperti ini terangnya dia. Bisa untuk senter nyala terus, bisa untuk flasher. Indikatornya nyala seperti ini. Kalau senternya nyala, lihat ini. Nah, kemudian juga bisa difungsikan sebagai power bank. Sangat unik. Mungkin bisa digunakan untuk aktivitas mudik ataupun lainnya. Mungkin biar tidak kepanasan bisa menggunakan fitur kipasnya. Kira-kira seperti itu ya. Lihat ini. Saya coba untuk tes fungsi power bank. Nah, sebentar sudah nyala, saya hubungkan coba ke ponsel Xiaomi. Lihat ini. Nah, berfungsi dengan baik fungsi power bank-nya, tapi ingat ini power bank-nya tidak support fast charging ya, supportnya standar charging. Jadi ya charging standar lah ya. Nah, coba kita lihat indikatornya ketika fungsi charging ke ponsel. Nah, dia seperti ini. Nah ya, cukup recommended buat teman-teman yang ingin punya power bank plus kipas plus center. Power bank Anker Zolo 22,5 watt 10.000 mAh. Nah, yang saya suka dari power bank ini desainnya slim ya. Lihat. Kemudian di sini ada digital display-nya. Dia tersembunyi seperti ini. Ketika saya nyalakan, dia akan nyala seperti ini. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mode daya rendah. Ketika saya tekan 2 kali, lihat saya tekan 2 kali, 1, 2, dia akan nyala seperti ini, mode daya rendah. Dia akan nyala terus. Kemudian ketika saya tekan sekali lagi, 1, 2, dia akan hilang. Sebentar ya, saya tekan lagi, 1, 2, hilang. Nah, kembali ke mode normal. Kemudian dari sisi lainnya ini dia built-in kabel. Lihat ini. Nah, sudah ada kabelnya sehingga tidak ribet ya ketika mungkin aktivitas mudik ataupun lainnya, tidak perlu membawa kabel. Kemudian dari sisi yang lain, ini tampilannya terkesan premium. Lihat, dia di sini dari sisi sini tampilannya doff, dari sisi ini tekstur garis-garis seperti ini. Sangat premium built-in quality-nya. Dari sisi sini lihat ada tulisannya ini IQ 3 dari sisi port USB-C dan IQ dari sisi USB-A. IQ 3 dan IQ 2. Nah ya, lihat finishing tulisan portnya sangat premium. Nah, yang saya suka selain itu power bank ini menggunakan sel lithium ion jenis slim. Nah, lihat ini ada logo Li-ion 20-nya. Nah, kalau sudah Anker yang mengasih logo, saya percaya ini menggunakan jenis lithium ion. Nah, selain itu, power bank ini juga sudah support sertifikat Triple C dan logo pesawat, sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke Cina ataupun belahan negara dunia lainnya. Nah, lihat, ada banyak sekali sertifikatnya, sangat detail spesifikasinya. Nah, ini coba
saya gunakan untuk tes misalnya ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, kita lihat ya, apakah dia support super fast charging Samsung 25 watt atau tidak. Nah, lihat ini, saya hubungkan sekarang. Ini menggunakan built-in kabel. Nah, super fast charging. Nah, dan lihat jelas, walaupun dayanya 22,5 watt, tapi dia support super fast charging Samsung 20 watt. Sangat recommended ya buat teman-teman ingin cari power bank harga murah. Ini harganya sekitar 200 ribuan lah ya, di bawah 200 ribu atau 200 ribu lebih sedikit. Ini seri paling murah dari power bank Anker. Buat teman-teman yang berminat, link pembelian ada di deskripsi. Robot RT40. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang mau cari power bank kapasitas besar buat keluarga besarnya. Lihat ini. Ini memiliki kapasitas 40.000 mAh. Nah, lihat ini kapasitasnya dia di sini 40.000 mAh sehingga sangat lega. Nah, kelemahan dari power bank yang kapasitas besar ya pasti desainnya besar. Lihat ini sangat besar. Sebagai perbandingan, ini mungkin power bank Anker. Ya pasti dia 4 kali lebih tebal. Anker ini kan 10.000 mAh, ini 40.000 mAh. Nah ya, ini memiliki daya 22,5 watt. Kalau pengen tahu dari sisi digital display-nya ataupun tampilannya, dia seperti ini. Sebentar, saya nyalakan. Nah ini, digital display-nya seperti ini. Digital display-nya atau layarnya seolah-olah besar ya, tapi sekecil ini digital display-nya. Nah, tampilannya menurut saya sudah lebih dari cukup. Desainnya lihat, dia support 22,5 watt PD plus quick charging. Nah, lihat. Dari sisi port, ini ada port micro USB untuk in atau recharging power bank. Kemudian ini ada port USB-C untuk recharging ataupun untuk fungsi output ya. Kemudian USB-A-nya ada 2. Nah ya, ada gantungannya juga, sehingga lumayan lah ya, biar aman tidak mudah terjatuh. Nah, ini coba saya gunakan untuk charging misalnya ke ponsel Samsung 20 watt. Nah, lihat ini, mulai saya hubungkan ke ponsel Samsung super fast charging. Nah ya, petirnya langsung nyala. Dari sisi power bank seperti ini tampilannya. Daya enaknya, power bank daya 22,5 watt itu dia membackup kemampuan ponsel fast charging dan super fast charging. Nah, kemudian coba saya tes dari sisi ke ponsel Oppo. Biasanya yang dayanya 22,5 watt itu dia support VOOC. Nah ya, umpama ini sambil ngobrol ya, umpama per sel biasanya setiap 10.000 mAh power bank itu dia mampu mencharging ponsel dengan kapasitas sekitar 7.000 sampai 8.000 mAh. Anggap 7.000 lah ya. 7.000 dikali 4 sama dengan 28.000. Nah, jadi real capacity dari power bank robot ini kurang lebih bisa mencapai sekitar 28.000. Umpama digunakan charging ke ponsel kapasitas 5.000 mAh, dia kurang lebih mampu mengecas ponsel full charging di sekitar 5 sampai 6 ponsel. Sangat mantap buat teman-teman yang punya keluarga besar ketika mudik mungkin sambil naik mobil. Lihat ini, saya hubungkan ke ponsel Oppo. Sebentar, layarnya mati. Nah, lihat ini sebentar. Nah, cuma charging. Kita tunggu sebentar. Biasanya ini masih loading ya, atau restart. Biasanya seperti itu. Kita tunggu sebentar. Ini masih negosiasi daya. Nah, lihat dia restart dan berubah menjadi VOOC. Kalau secara tulisan super fast charging. Kenapa kok super fast charging? Karena VOOC itu dayanya di atas 18 watt atau VOOC 20 watt. Ketika daya di atas 18 watt dianggap sebagai tulisan super. Jadi sangat recommended buat teman-teman yang ingin cari power bank kapasitas besar, harga lumayan murah, brand bukan kaleng-kaleng, robot. Vivant VPB T10. Nah, ini memiliki daya 30 watt. Nah, fitur utama dari power bank ini menggunakan sel dari brand Samsung. Lihat. Nah, bukan kaleng-kaleng kalau sudah dari brand Samsung. Selain itu, power bank ini menawarkan digital display yang sangat bagus sekali atau smart digital display. Bisa dilihat ini. Ada persentase baterai, ada buat output dan input. Kemudian dia juga ada fitur tambahan lainnya seperti jam. Lihat. Kemudian ada juga stopwatch dan ada timer. Sangat lengkap. Ini power bank yang ada fitur seperti ini jarang saya temui. Lalu ketika saya klik lagi, dia ada power bank menampilkan sebuah informasi kapasitas maksimal atau tingkat keselan baterai. Lihat. Kemudian ada siklus baterai. Lihat, seumur hidup power bank ini baru saya cas 2 kali. Yaitu dicas dari pabrikan mungkin ya. Kemudian yang kedua saya cas. Nah, lihat.
Ada juga temperatur, dan ada last charging dan total output. Lalu ketika saya tekan-tekan lagi, dia akan kembali ke sini. Di sini ada menu digital display-nya mau nyala terus atau nyala 30T. Ketika saya tekan lagi, dia akan kembali ke menu seperti ini. Nah, lalu dari sisi yang lain ini dilengkapi dengan satu port USB-A dan dual port USB-C seperti ini. Nah, lihat ini. Ini menggunakan bahan yang benar-benar materialnya cukup bagus sekali. Ini aluminium ya dari sini. Nah, ya oke. Sekarang saya coba misalnya untuk charging ke ponsel Samsung super fast charging 20 Watt pakai kabel dari Vivan juga. Nah, sebentar, kabelnya terjatuh. Nah, ini ya. Nah, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Nah, super fast charging langsung aktif, petir double. Nah, ya cukup bagus sekali menggunakan sel lithium ion dari brand Samsung, menggunakan digital display, memiliki fitur yang sangat lengkap. Nah, lihat ini struktur dayanya. Ini masih naik terus dayanya ya, menuju di daya maksimal, tapi tadi saya cas dari start baterai ini 92%, sehingga dia sudah mengalami penurunan daya. Tapi fokus saya dalam pengetesan ini hanya menampilkan informasi dia support super fast charging Samsung 25 Watt plus menggunakan sel dari brand Samsung dan smart digital display. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Vention Powerbank Dash seri daya 35 Watt. Nah, yang saya suka powerbank ini ukurannya sangat kecil. Lihat ini. Nah, ini kapasitasnya 10.000 mAh, sangat kecil. Kemudian ini sudah mengantongi sertifikat aman untuk penerbangan, tapi belum support sertifikat Triple C. Nah, ini dual built-in kabel, yaitu built-in kabel dari sisi USB-C, dia ada di sini. Kemudian ada USB Lightning ya, ini ada di sini. Lalu ada juga port USB-C di sini. Nah, coba saya nyalakan digital display-nya. Nah, dia tersisa daya 91%. Nah, ini sebagai perbandingan ketika dibandingkan dengan powerbank Baseus yang modelnya slim ya. Seperti ini perbandingannya. Sangat kecil powerbank gadget ini, cuman dia agak tebal. Nah, kalau Baseus slim, lihat perbandingannya. Nah, ini. Nah, pilih kecil kotak seperti ini atau agak lebar tapi slim. Nah, oke, sekarang saya coba untuk misalnya charging ke ponsel Samsung 25 Watt ya. Nah, super fast charging Samsung. Lihat ini saya menggunakan built-in kabel. Lihat sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif petir double. Nah, oke, coba kita lihat dari sini digital display. Nah, petir hijau juga aktif. Nah, ya mungkin ada yang suka powerbank kecil, tidak suka powerbank besar. Ini bisa menjadi solusi buat teman mudik teman-teman. Vention 40 Watt Dash Power Pro. Nah, ini salah satu powerbank yang paling saya suka. Dia sudah support sertifikat Triple C dan logo pesawat seperti ini, sehingga aman digunakan untuk penerbangan seluruh dunia, bahkan ke Cina. Ini kapasitasnya 20.000 mAh. Terdapat built-in kabel seperti ini. Lalu juga ada port USB-C 1 dan USB-A 1. Kalau pengen tahu digital display-nya dia nyala seperti ini. Nah, ini tersisa daya 66%. Oke, saya coba untuk tes ke ponsel Samsung super fast charging 2.0 45 Watt. Pertama ini saya menggunakan kabel dari brand Vivan ya. Nah, atau mau menggunakan built-in kabel saja, built-in kabel saja saya. Nah, seperti ini, tapi agak pendek, agak susah ini. Lihat ya. Nah, sebentar saya tata dahulu. Ini Samsung Galaxy A36 alat tes saya. Lihat, saya hubungkan sekarang. Nah, fast charging, dia mengalami perubahan mungkin. Nah, super fast charging 2.0. Nah, kalau pengen tahu coba saya dekatkan. Nah, seperti inilah, lihat. Super fast charging 2.0 start dari baterai 28%. Dayanya 45 Watt. Jadi, teknologi dari powerbank ini menurut saya pas. Tidak terlalu kelebihan daya, tapi tepat guna gitu loh teknologinya. 40 Watt juga support Samsung super fast charging 40 Watt. Lihat digital display-nya, indikator fast charging aktif. Nah, ya, oke, coba yang lain. Misalnya saya tes ke Xiaomi Poco M6 Pro. Nah, ini kelasnya turbo charging. Jadi powerbank ini memposisikan sebagai kelas-kelas turbo charging. Lihat, saya hubungkan menggunakan Vention, maksud saya kabel Vivan. Nah, pengen tahu seluruh dayanya. Nah, kadang kalau menggunakan powerbank selain QuickTech atau Xiaomi, pada ponsel Xiaomi kan tidak muncul Xiaomi turbo chargingnya, tapi secara struktur daya dia sama.
Lihat sebentar. Lihat, start dari baterai 7%, indikator yang muncul quick charging. Makanya saya menggunakan USB total posisi. Yang aktif namanya PPS. Lihat dia dayanya. Ini masih negosiasi daya menuju titik daya maksimal. Lihat sudah jalan di 15 watt. Sudah jalan di 17 watt, 18 watt, di atas 18 watt masuk dalam kategori Xiaomi Turbo Charging. Tapi secara notifikasi yang aktif quick charging. Tapi secara speed charging kalau kita menggunakan patokan seluruh daya ya setara dengan Xiaomi kurang lebih di Xiaomi Turbo Charging kalau 26 watt ini ya. Setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt atau Mi Turbo Charging. Lihat. Nah, pas teknologinya itu enak. Jadi dia diposisikan sekali lagi kelasnya kelas super fast charging Samsung 45 watt ataupun Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Kalau mau tes ke ponsel lainnya silahkan cek di video sebelumnya, sudah saya full tes ke lebih dari 15 alat tes ponsel. Nah ya, kalau berminat link pembelian ada di deskripsi. Xiaomi Powerbank 165 watt. Nah ini harganya lumayan murah, sekitar di 400-500 ribuan. Yang saya suka powerbank ini ya pasti ya support ke ponsel Xiaomi Turbo Charging hingga 100 watt atau 120 watt. Kemudian dia menggunakan model digital display atau smart digital display seperti ini. Cuman sayangnya digital displaynya cuma bisa seperti ini, tidak bisa dirubah-rubah dengan mengeklik, klik tetap saja. Dia ketika dihubungkan ke ponsel baru berubah, kemudian ketika charging, recharging powerbank baru berubah. Istilahnya itu tampilannya kaku, kurang luas. Oke, dari sisi built-in kabel dia seperti ini. Nah ya, kemudian selain built-in kabel ini dilengkapi satu port USB-C. Lalu dari sisi yang lainnya dia seperti ini. Nah jadi intinya output dari powerbank ini dual USB-C, cuman yang satunya built-in kabel. Oke, sekarang coba untuk tes ke Xiaomi karena kan ini powerbanknya Xiaomi gitu ya. Lihat saya hubungkan ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Nah, sebentar. Nah, lihat langsung Turbo Charging 67 watt karena ponsel saya Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Mungkin kalau ke ponsel Xiaomi 120 watt ya jalan di 120 watt. Nah, lihat tampilannya dia ketika charging ke ponsel. Dia berubah dengan sendirinya, tidak bisa diklik atau kita atur dengan semau kita sendiri. Nah, ya secara kemampuan fast charging ke ponsel Xiaomi tidak ada kendala. Cuman sayangnya kalau powerbank dari merek brand ponsel itu menurut saya kadang kurang maksimal. Lihat ini saya tunjukkan ke ponsel Samsung 45 watt. Nah, lihat ini saya hubungkan ya. Samsung 40 watt, kita lihat. Dia cuma super fast charging, tidak super fast charging 2.0. Sayangnya seperti ini. Tapi harganya lumayan murah. Nah, ya. Mungkin minta yang port USB-C coba. Nah, coba ini saya menggunakan kabel dari brand Vivan. Nah, lihat ini saya hubungkan ke sini. Ya, oke, coba saja. Nah, tapi harganya lumayan murah. Ya lumayan lah, bisa dijadikan sebuah rekomendasi buat powerbank teman mudik. Lihat saya hubungkan. Tetap super fast charging. Jadi ya keunggulan dari powerbank ini lebih ke ponsel Xiaomi itu sendiri ya, yang support Xiaomi Turbo Charging hingga 120 watt plus menggunakan teknologi sel lithium ion yang kualitasnya sel lithium ion menurut saya lebih kuat dibandingkan dengan sel polimer. Rekomendasi terakhir dari brand Cooktek yang support daya 150 watt dengan input daya 90 watt, kapasitasnya ini 10.000 mAh. Nah, yang saya suka dari powerbank ini menggunakan sel lithium ion ya. Nah, lalu digital displaynya dia seperti ini. Ada deskripsi tentang output USB-A dan USB-C, lalu ada struktur volt dan ampere baik USB-A dan USB-C, dan ada pilihan layarnya nyala terus atau tidak. Oke, sekarang coba dahulu dari sisi ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt ya. Nah, ini dalam paket pembelian kita akan dapat kabel dari Cooktek juga yang support 6 ampere. Jarang ada powerbank yang dapat kabel hingga 6 ampere seperti ini. Nah, ini kabelnya ya. Oke. Nah, powerbank ini memiliki usia sudah saya gunakan 1 tahun lebih. Sampai sekarang masih awet. Jadi cukup recommended buat teman-teman yang ingin cari powerbank usia pakai awet dan support Xiaomi Turbo Charging. Lihat ini sudah saya hubungkan ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, sebentar, saya ulang lagi. Nah, oke, saya hubungkan.
support Xiaomi Turbo Charging 67 Watt ke ponsel Xiaomi 67 Watt. Kalau ke ponsel Xiaomi yang 120 Watt pastinya juga support Turbo Charging 120 Watt. Nah ya oke. Coba saya tes ke ponsel Samsung. Nah ini yang saya suka, selain dia support Xiaomi Turbo Charging hingga 67 Watt ataupun 120 Watt ya. Ini support juga ke ponsel Samsung Galaxy A36. Lihat saya hubungkan. Kita tunggu sebentar dan lihat dia support super fast charging 2.0 40 Watt. Nah, tadi ketika menggunakan power bank Xiaomi 160 Watt mentok di super fast charging 20 Watt, tapi yang saya suka ini dari Google. Dia support Samsung super fast charging 2.0 45 Watt. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sebuah rekomendasi power bank yang bagus untuk mudik. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli semua power bank yang ada dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.